Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun sudah ibu mertuaku menikah dengan orang terkaya di kota kami. Aku jarang sekali bertemu dengannya. Sampai suatu hari, teleponku berdering. Saat aku lihat notif, ternyata itu panggilan dari adik iparku. Assalamualaikum Neng, tumben, apa kabar? Itu kataku saat aku mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam Teh, alhamdulillah kabar baik, tapi ada kabar yang gak enak juga Teh. Ada apa? Kabar apa Neng? Pak Haji meninggal Teh tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Haji adalah suami dari ibu mertuaku. Sampai di sana aku langsung menemui ibu mertuaku. Aku pun menemaninya sampai proses pemakaman selesai. Saat itu semua ego tersingkir. Kekecewaanku terhadap sikap ibu mertuaku selama ini pun sudah hilang. Aku hanya iba melihat keadaan ibu mertuaku yang terlihat sangat sedih karena kehilangan suaminya. 40 hari berlalu, ibu mertuaku kembali ke rumahnya yang dulu. Lalu beberapa hari kemudian ia menelponku. Assalamualaikum Bu, ada apa? Waalaikumsalam, gak ada apa-apa. Ibu cuma mau tahu kabarmu sama cucu ibu bagaimana. Oh, alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, beginilah, ibu udah sakit-sakitan. Kamu sering-seringlah kesini temanin ibu. Mendengar hal itu, aku sedikit kaget karena selama ini ibu mertuaku tidak pernah berkata seperti itu. Iya Bu, insya Allah. Tapi sekarang tuh lagi sedikit sibuk Bu, nyari kerja kesana kemari. Ya sudah, kalau ada waktu luang, kamu kesinilah bawa cucu ibu. Ibu kangen sama kalian. Nanti ibu doakan juga, semoga kamu cepat dapat kerja. Itu kata ibu mertuaku, dan akhirnya telepon pun berakhir. Pada saat anakku libur sekolah, aku pun mengajak anakku untuk bertemu dengan neneknya. Saat itu ternyata benar, ibu mertuaku sedang sakit. Pada saat kami datang, ibu mertuaku sangat senang. Dia langsung menyambut kami dengan wajah yang ceria. Aku pun senang melihat itu, karena sudah lama sekali aku tidak melihat raut wajah seperti itu dari ibu mertuaku. Semenjak dulu, beliau ada masalah dengan almarhum suamiku. Tapi hal itu sudah tidak mau kami ingat-ingat lagi. Hari berganti bulan. Di saat-saat itu, ibu mertuaku bolak-balik ke rumah sakit karena penyakitnya yang semakin hari semakin parah. Hubungan kami pun sedikit membaik. Beberapa kali anakku pun menginap di rumah ibu mertuaku atas permintaannya. Sampai di suatu hari, aku mendapat kabar kalau ibu mertuaku dirawat di rumah sakit. Aku pun ke sana untuk melihatnya. Setelah sampai sana, ibu mertuaku berkata padaku, nanti kalau ibu sudah pulang, ibu mau menunjukkan sesuatu sama kamu. Apa Bu? Nanti saja, karena nggak dibawa sama ibu. Sebentar lagi juga ibu pulang kok. Amin, ya sudah kalau begitu. Itulah percakapan kami. Aku tidak tahu apa yang akan ditujukan ibu mertuaku. Tidak lama dari situ, aku pun berpamitan pulang. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku sudah diizinkan pulang. Dan beberapa hari setelah ibu mertuaku pulang, aku mengunjunginya di rumahnya. Lalu ibu mertuaku memanggilku dan anakku ke kamar. Lalu dia berkata, tolong ambilkan secari kertas di lemari pakaian ibu. Aku pun menurutinya, lalu aku ambil secari kertas yang ada di tumpukan bajunya. Setelah itu, ibu mertuaku menyuruhku membaca tulisan yang ada di kertas itu. Pada saat aku baca, ternyata surat itu isinya adalah sebuah surat wasiat. Inti dari surat itu, ibu mertuaku menyerahkan rumah yang ditempatinya untuk adik iparku dan menyerahkan sebidang tanah untuk anakku. Saat itu, aku langsung meneteskan air mata. Kenapa ibu bikin ini? Aku bertanya padanya. Gak apa-apa, cuman ibu takut umur ibu gak panjang. Ibu juga sadar, ibu sempat lupa sama kalian. Tapi, alhamdulillah, Pak Haji memberikan ibu sebidang tanah. Makanya ibu berniat itu untuk cucu ibu, untuk masa depannya. Aku pun langsung memeluknya dan berterima
kasih. Kami berdua pun menangis. Saat itu, ibu mertuaku langsung memeluk anakku. Lalu dia berkata, "Maafin ibu ya dek, selama ini ibu lupa sama kamu. Ibu berharap tanah yang ibu kasih bisa bermanfaat buat kamu." Itulah ibu mertuaku. Perubahannya lumayan drastis setelah kepergian almarhum suaminya. Dan aku berpikir, ternyata jauh di lubuk hati kecilnya, ia pun memikirkan cucu dari almarhum anaknya. Setelah ini, ada keajaiban yang datang di hidupku. Jika kalian penasaran keajaiban apa itu, kalian like dan subscribe channel YouTubeku ini. Insya Allah akan aku ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.